Halo guys, welcome back to Hello Hobby Channel. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share ya. Nah, di sini saya mau review Innova Reborn 2,4G diesel. Di sini lampunya itu masih halogen ya, masih warna kuning bolatnya. Dan ini bagian sampingnya ya, belum ya, masih polos lah, belum kayak Venturer gitu, belum ada list-listnya. Dan bagian belakang pun juga sama. Dan untuk lampunya juga masih halogen. Nah, ini tampak samping kirinya ya. Ya, masih terlalu polos ya, tidak ada kayak seperti Venturer. Dan untuk spionnya ini itu masih manual ya, tidak elektrik. Masih pakai menggunakan tangan untuk menutupnya dan membukanya. Nah, ini bagian belakangnya nih. Di sini bisa muat untuk ya sekitar 2 atau 3 koper besar ya. Ini bagian belakang bawah untuk ban cadangan itu juga masih belum ada cover untuk cover tutupnya ya. Nah, ini di sini ada untuk senderan kepala bagian belakang juga ada sebelah kiri, dan kalau kita buka itu ada dongkrak dan ada alat-alat teknik untuk perbaikan mobil. Nah, ini bagian dalamnya ya. Untuk bagian tengah dan bagian belakang. Nah, bagian tengah juga ada AC dan bagian belakang pun juga ada AC. Jadi ya cukup nyaman dan sejuk ya di dalam situ. Nah, untuk membuka bagian belakang untuk menambah barang bawaan itu juga bisa dilipat kursinya dengan mudah, tinggal menarik tuasnya dan sekali tarik itu langsung pegasnya itu ada, jadi gampang sekali, tinggal dikaitkan juga. Nah, kita coba bagian kanan. Nih, kita lihat tinggal tarik. Nah, langsung dia akan naik. Mungkin untuk wanita itu lebih mudah ya. Nah, jadi lebih luas kan, bisa memuat banyak barang juga. Mungkin bisa dipakai untuk camping. Nah, kita akan lihat bagian tengah. Nah, untuk posisinya untuk bagi orang yang tinggi itu 175-180 tuh nyaman ya. Untuk di kaki dan bagian kepalanya cukup masih luas. Dan untuk seat belt itu ada untuk keamanan anak-anak bayi, jadi ada di tengah dan belakang. Jadi kalau ada yang pakai car seat, jadi mudah banget untuk dipakai. Nah, ada juga untuk colokan power HP charging. Dan juga disediakan pengait untuk barang bawaan ya. Mungkin mempermudah ibu-ibu nih biasanya nih kalau habis belanja plastik kresek atau keranjang atau bisa dikaitkan di situ. Nah, ada juga untuk penempatan botol minuman. Ada di sebelah kiri, kanan, belakang, kanan kiri, dan depan kanan kiri. Nah, untuk mau masuk ke bagian belakang itu tinggal ditarik juga tuas di tempat duduk bagian tengah. Itu juga tinggal sekali tarik, ada pegasnya. Nah, bagian belakang ini juga cukup nyaman ya, agak luas. Nah, untuk yang memiliki anak kecil itu ada fitur untuk
mengaktifkan dan menonaktifkan pintu bagian dalam untuk bagian tengah ya. Jadi aman untuk anak-anak. Jadi hanya bisa dibuka dari depan, dari luar maksudnya. Dan ini kuncinya itu simpel ya. Jadi ada tombol buka dan tutup, dan juga tombol untuk mengeluarkan kunci. Nah, sayang ya kalau misalnya mobil seharga ini tidak start engine. Nah, di sini untuk bangkunya itu bisa dimajukan, mundurkan, dan senderannya bisa juga dimajukan, mundurkan. Dan uniknya di sini bisa bangkunya itu bisa dinaikkan dan diturunkan. Jadi sesuai dengan posisi setir kita dan juga nyamannya kita berkendara. Nah, ini tombol sebelah kanan untuk pengendara. Nah, ini ada tombol buat tempat minum juga ya, botol minum, untuk penyimpanan ada di sebelah kanan dan kiri juga. Cukup banyak untuk penyimpanan botol atau tempat penyimpanan barang ya untuk Innova ini. Dan di sini ada fitur juga Eco dan Power Mode. Nah, kalau misalnya kita masih di jalan biasa, mungkin lebih enaknya itu pakai Eco Mode. Dan untuk yang membutuhkan effort jalan yang terjal atau tanjak itu bisa menggunakan Power Mode. Di sini juga ada laci untuk penyimpanan minuman dan barang-barang juga. Cukup banyak tempat untuk penyimpanannya ini Innova. Nah, untuk laci bagian atas tuh sebetulnya itu bisa digunakan kayak minuman kaleng atau botol ya. Jadi itu masih bisa kayak ada AC keluar dari situ jadi pendingin gitu. Nah, di sini juga tersedia apar ya, dapat dari Innova-nya dari Toyota. Dan untuk lampu juga bisa dua-duanya nyala di atas, atau enggak manual kanan dan kiri bisa dinyalakan. Dan juga tempat kacamata. Dan untuk mirror juga itu bisa, kalau kita slide ke kiri atau ke kanan itu lampu bisa menyala. Jadi mempermudah untuk berkaca. Nah, untuk fiturnya itu untuk power, untuk LED itu kontrolnya itu bisa ada di setir juga ya, tapi sebelah kiri. Untuk mengganti frekuensi, untuk power, volume power, dan juga untuk telepon juga bisa di situ. Nah, untuk display layar pengendara itu juga ada di sebelah kanan di setir. Bisa kita set. Nah, ini nih kalau diesel Innova tuh suaranya begini nih kalau dari luar. Ya, suara-suara diesel emang begini. Tapi untungnya di mobil ini ada peredam suara untuk mesin di bagian cupnya. Nanti kita review, kita cek yang kita dengarkan ya, apakah di dalam kabin itu terdengar, di dalam ruangan mobil dalam. Nah, apakah terdengar? Ternyata tidak ya. Nah, untuk setirnya itu teleskopik ya, jadi bisa dimajukan, mundurkan, naik, turunkan. Nah, mempermudah untuk pengendara ya. Nah, ini tampilan untuk display pada pengendara, yaitu ada bensin, kecepatan, suhu, dan display eco, dan untuk display transmisi. Nah, untuk bagian belakangnya itu ternyata kabin belakang itu bisa
ada untuk lampu ya, untuk penerangan. Oke guys, terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Sampai jumpa.